Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menikmati ibadah pada saat ini. Kita sungguh dengan kesenggangan hati, kita dengan penuh kerendahan hati kita mau merasakan hadirat Allah. Haleluya. Ruhi hatiku dengan hadirmu, kami rindu memandangmu Tuhan. Ku rindu memandang wajahmu oh Tuhan, di dalam kekudusanmu bawaku dekat, dalam hadirmu kami ingin mendengar suaramu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, di tempat kudusmu. Sekarang katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ruhi dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, karena kami rindu memandang-Mu Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawa kami merindukan suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya menyembah-Mu Tuhan. Ruhi dengan hadir-Mu, diam di hadir. Mari bersama ku rasakan kasih-Mu. Karena Engkau Bapa yang kudus, Engkau Allah yang kudus Tuhan, dan kasih-Mu diam di. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Bapa. Ku mengangkat tangan
menyertakan jemaat dan sehingga mengujikan ku rasakan kasih. Silakan Bapak Ibu merasakan hadirat Allah. Meskipun Bapak ada di rumah masing-masing, yakinlah bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengahmu. Lawatan Allah ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat, ku bersyukur, menjambamu beri dengan kasih. Kami mau diam di hadirat-Mu, di hadirat. Mari bersama ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Beri dengan kasih-Mu yang di hadir. Bersama kita mengangkat tangan, ku mengangkat tangan, ku mau bersyukur padamu Tuhan. Syukur menyembah-Mu, beri dengan kasih-Mu. Kami di hadirat-Mu, yang di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu, oh dan indahnya yang kekudusan-Mu. Beri dengan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat, ku angkat tanganku Tuhan, ku mau bersyukur padamu. Syukur menjambamu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus, selamatku selalu baru. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Ku mau bersyukur padamu Yesusku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu
diri kepadamu Bapa. Dan inilah ucapan syukur kami yang tidak akan pernah henti-hentinya Tuhan. Karena terlalu baik Engkau buat setiap kami. Engkau terlalu setia buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan lebih lagi dalam lagi menyuci dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita bersama memuji Tuhan. Karena Yesus Tuhan kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Walaupun Bapak Ibu sudah ada di rumah, mari kita beri tepuk tangan kita buat yang Tuhan. Haleluya. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawa saya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Ada kasih-Mu tak bersudah. Dada bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Mengangkat tanganku Tuhan, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bagiku melompat pagi, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawa saya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, haleluya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam setiap hari kita. Untuk itu kita patut bersyukur. Haleluya, Yesus baik. Kita mengangkat tanganku, ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawa saya tuh selamanya. Setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya. Kita tetap akan memuji Tuhan. Puji Dia karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Puji Dia karena kebesaran Tuhan. Biar yang bernafas memuji, katakan puji Dia.
bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh selalu memuji Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekuat apapun kita, semampu apapun kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita butuh roh Tuhan, kita butuh Bapa yang menuntun kita. Dan mari dengan iman kita katakan, Tuhan, kami tak mau jalan sendiri tanpa Engkau yang menuntun langkah kami. Haleluya, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita pujikan bersama. Bila Engkau tak besertaku, biarlah ini menjadi doa setiap kita. Katakan, kami tak mau berjalan tanpa Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nah, Engkau tak besertaku, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri Yesus. Oh, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah
Kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu, Yesus. Kami tidak mampu lakukan apapun. Bahkan kami menghadapi hari-hari kami ketakut. Tetapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Berkati Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi dia, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Bahkan perkenanan Tuhan turun atas beliau. Dan setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengar, mereka akan dijadikan sebagai pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang bersama, yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita percaya, katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kita sepanjang minggu sehingga kita dalam kondisi yang sehat. Sehingga kita bersama-sama bisa memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita bisa mendengar sebagian daripada pesan-pesan firman Allah. Untuk itu pastikan kepada Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, saudara, duduk manis, siapkan Alkitabmu, siapkan catatan-catatan bersama keluarga. Dan saya percaya bahwa di mana engkau berada, di situ Tuhan juga hadir. Dan Tuhan juga akan memberkati engkau kalau sungguh-sungguh memberikan iman, respon, haus akan firman. Dan saya percaya firman itulah yang akan memberikan jawaban kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara tentang bahaya dari tawar hati. Ya, bahaya dari tawar hati. Tawar hati yang parah akan membawa Anda keluar dari hal-hal ilahi. Jadi saudara, betapa hebat pengaruh daripada tawar hati. Itu bisa mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi impian, mempengaruhi cita-cita. Bahkan mempengaruhi karir kita. Bahkan mempengaruhi semangat kita. Mempengaruhi pelayanan kita. Bahkan juga bisa meragukan akan kekuasaan, keajaiban Tuhan yang maha kuasa. Itu sebabnya mari pada saat ini kita akan melihat di dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Firman Allah berkata di dalam Bilangan 21 ayat 4, di situ konteksnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab disinilah tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Itulah pembacaan firman pada saat ini, bahwa betapa bahaya daripada tawar hati. Ya, kalau saudara berbicara tentang tawar hati itu adalah penyakit yang bisa dialami oleh setiap orang. Tidak mengenal orang kaya, orang miskin. Bisa juga orang-orang yang sudah punya iman yang begitu besar. Bisa juga
orang-orang yang baru percaya bisa mengalami tawar hati. Kalau kita melihat di dalam kisah Alkitab, ada banyak orang-orang yang mengalami tawar hati. Contohnya misalnya adalah Abraham. Dia seorang pribadi yang pernah mengalami tawar hati. Kita lihat juga seorang yang bernama Yusuf. Yusuf juga seorang yang pernah mengalami tawar hati karena diperlakukan oleh saudaranya semena-mena. Kita juga melihat Sadrak, Misak, karena imannya, karena kesetiaannya kepada Allah, dia harus masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Secara pribadi juga mengalami tawar hati. Kita juga melihat Elia, seorang nabi yang terkenal imannya, terkenal doanya, terkenal pribadinya yang hidup di masa-masa krisis, di mana 3,5 tahun bangsa Israel tidak mengalami hujan. Nah, di situ Nabi Elia juga pernah mengalami krisis yang namanya tawar hati. Bahkan dia sempat melontarkan ucapan kepada Allah, cabutlah nyawaku. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Paulus, Tuhan Yesus sendiri secara pribadi banyak kali dia mengalami tawar hati karena diperlakukan oleh orang-orang ahli Taurat, para imam-imam, bahkan murid yang paling dekat sekalipun dia membuat juga tawar hati karena dikhianati oleh orang yang bernama Yudas Iskariot. Nah, saudaraku, masih banyak yang saya tidak sebutkan semuanya, tetapi meskipun mereka mengalami tawar hati, mereka tidak mau hidup terus-menerus di dalam ketawaran hati. Karena kalau kita hidup di dalam ketawaran hati, kita akan kehilangan berkat-berkat Allah. Kita akan kehilangan perjanjian-perjanjian ilahi yang seharusnya diwariskan kepada saudara dan saya. Karena itu bagaimana supaya kita memiliki sikap supaya kita tidak tawar hati. Meskipun cobaan berat, kesulitan berat, sakit penyakit mungkin engkau alami, kekurangan mungkin kau alami, kekecewaan kau alami, mungkin juga engkau mengalami di PHK oleh bosmu, mungkin kau kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, kehilangan anak, atau mungkin juga kehilangan suami, atau mungkin kehilangan orang yang engkau cintai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dengar baik-baik, bagaimana supaya aku menjadi orang Kristen yang tidak tawar hati. Paling tidak ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama, supaya engkau tidak tawar hati di dalam kehidupanmu selama engkau ada di dunia ini. Yang pertama, engkau tetap arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Seperti pengalaman bangsa Israel. Pada waktu dia ada di Hor, dia sudah banyak mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara bayangkan bagaimana berkat-berkat Allah sudah dia rasakan, alami, nikmati pada waktu mereka keluar dari Mesir. Selama 430 tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Hidupnya menderita, tetapi Allah peduli dengan mereka. Allah ingin membebaskan mereka dari perbudakan, dan Allah ingin membawa mereka ke satu tempat yang namanya tanah perjanjian Allah, yang disebut adalah tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Itu sebabnya Allah melakukan banyak hal bagaimana supaya mereka bebas. Dengan Allah izinkan hukuman datang kepada bangsa Mesir, sehingga semua anak sulung bangsa Mesir semuanya dibunuh oleh malaikat maut. Tetapi puji Tuhan, bangsa Israel tidak ada seorang pun yang mati karena malaikat maut. Karena Allah melindungi, Allah menjaga, Allah membentengi supaya mereka bisa bebas dari perbudakannya. Sehingga mereka bisa keluar dari negeri Mesir. Dan akhirnya mereka memang alami, sehingga mereka meninggalkan
negeri perbudakan yang sudah dialami cukup lama. Dan saudara, tidak hanya sampai di situ. Bagaimana mereka harus melewati Laut Kolsom. Lautannya yang begitu dalam. Gelombangnya begitu besar. Bagaimana mereka bisa bebas? Sedangkan di belakang ada tentara-tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Tetapi kita lihat Alkitab mencatat bahwa Allahnya berfirman kepada Musa, acungkan tongkatmu, arahkan kepada Laut Kolsom atau Laut Teberau. Maka laut itu akan terbelah dua. Sehingga bangsa Israel memungkinkan bisa berjalan menyeberang ke daerah Palestina. Saudara-saudara, Firaun dengan tentaranya mencoba ingin mengejar daripada rombongan bangsa Israel. Tetapi mereka tenggelam di laut. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Setelah mereka harus melewati padang gurun, mereka harus berjalan kaki. Di situ tidak ada sawah, tidak ada toko, tidak ada pabrik roti, tidak ada perumahan. Yang ada hanya padang gurun. Sedangkan mereka harus makan. Setiap hari mereka harus makan, minum. Kebutuhan jasmani harus tercukupi. Tuhan Allah mengirim manna dari sorga setiap hari. Tuhan mengirim angin timur untuk membawa itu daging-daging atau burung puyuh untuk kebutuhan menu daripada bangsa Israel. Luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Mereka mengomel. Bahkan mereka datang kepada Musa. Dengan kemarahannya, dengan geramnya. Mereka melawan Musa. Mereka melawan Allah. Seolah-olah bangsa itu dibawa oleh Musa untuk mati di padang gurun. Nah saudara, apa yang terjadi? Allah tidak boleh dipermainkan. Allah memang adalah Allah yang rahimi dan rahmani. Tapi jangan coba-coba mempermainkan Allah dengan seenaknya. Sebagai manusia, kita harus belajar menghormati Allah. Belajar menjaga kekudusan Allah. Tetapi bangsa Israel tidak melakukan hal itu. Bahkan mereka melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Melawan Allah sebagai pencipta. Akhirnya Allah utus kirim. Saya tidak tahu berapa ratus ekor, berapa ribu ekor. Itu ular-ular tedung tiba-tiba muncul di sekitar kerumunan bangsa Israel. Seolah-olah ular tedung itu bagaikan virus begitu. Tiba-tiba datang menyerbu dan menyerang dan menggigit itu orang-orang Israel. Dan Alkitab berkata, tidak sedikit di antara bangsa Israel yang mati dikena pagut ular tedung. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, jangan pernah melawan Tuhan. Karena orang yang melawan Tuhan itu ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Jangan pernah sekali-kali melawan seorang hamba Tuhan. Atau menghakimi hamba Tuhan. Karena bagaimanapun juga Musa itu tetap manusia. Ada kekurangan, ada kelemahan. Juga ada kesalahan. Tetapi mereka melawannya. Mereka pikir dengan rombongan yang begitu banyak bisa menurunkan Musa dari kedudukannya sebagai pemimpin saat itu. Mereka tidak sadar bahwa di balik Musa itu ada seorang pribadi Allah, Allah ilahi ini yang akan membela hambanya. Makanya pada saat itu Allah cepat mengirim ular-ular beludak untuk memagut orang-orang yang jahat ini. Dan semua yang kena pagut ular semuanya tidak tertolong. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah mereka mengalami penghukuman Allah, puji Tuhan, bangsa Israel sadar. Bangsa Israel ingat bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Akhirnya mereka datang kepada Musa
Dia berkata kepada Musa, saya memang salah. Saya memang berdosa kepada Allah, juga kepada Musa. Biarlah Bapak Musa ini mendoakan kami, supaya jangan semua bangsa Israel ini pagut ular. Namanya hamba Tuhan, walaupun disakiti, masih bisa menerima, bisa mengampuni, melupakan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Akhirnya Musa dengan hati beriman, dengan hati percaya, dengan rendah hati Musa berdoa kepada Tuhan sembari minta supaya jangan umat Tuhan ini dipagut ular semuanya. Dan doa daripada Musa dijawab Tuhan. Untuk jawabannya Allah berfirman kepada Musa, "Hai hambaku Musa, kamu sekarang buatlah sebuah tiang yang tinggi. Buatlah sebuah ular tembaga, taruh di ujung daripada tiang. Supaya setiap orang yang kena pagut ular, dikena serangan gigitan ular tedung, mereka harus datang, mereka harus merendahkan diri, mereka berlutut memandang kepada ular yang tergantung itu, supaya mereka selamat." Nah saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus atau Allah kepada Musa, itu merupakan simbol tentang keselamatan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 atau 15, dikatakan bahwa tiang itu, tiang yang dibangun oleh Musa berbicara tentang salib Kristus. Sedangkan ular yang digantung itu berbicara tentang korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tembaga, ya, yang dibuat ular supaya orang Israel itu bisa diselamatkan pada waktu mereka dipagut ular. Tembaga itu berbicara tentang penghukuman Allah. Jadi artinya begini, bahwa siapapun orangnya yang berbuat jahat, yang berdosa, entah dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa merah, apapun namanya dosa, tetap dosa. Tetapi kalau dosa, kalau orang berdosa ini mau datang kepada salib Kristus, maka Alkitab berkata ada jaminan. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, yang pertama supaya kita terhindar dari rasa tawar hati, harus pandang Yesus. Saudara jangan memandang manusia. Kalau memandang manusia, saudara akan banyak kecewa, banyak tawar hati, banyak ya sedihnya, ya. Karena kadang-kadang apa yang diharapkan dari manusia kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita juga bisa kecewa, ya. Apalagi kalau saudara memandang keadaan situasi sekarang ini, hari-hari ini. Oh, dunia penuh dengan ketakutan. Dunia penuh kecemasan. Dunia penuh dengan kekhawatiran. Bukan hanya kalangan bawah. Kalau kalangan bawah, mereka takut bagaimana supaya hari besok aku dapat uang, bisa beli beras, beli tempe, beli minyak, supaya aku bisa makan. Itu kalangan bawah. Tetapi kalau kalangan menengah, kalangan atas, konglomerat, pengusaha kelas papan atas, sekarang mereka perusahaannya tidak jalan, saudara. Uangnya yang seharusnya setiap bulan menghasilkan keuntungan sekian banyak, sekarang amblas, saudara. Hotel-hotel di kota-kota besar, di daerah-daerah wisata, semua tidak ada penghuninya yang mengunjungi. Rumah-rumah makan, tempat-tempat hiburan, mal-mal, sekarang sepi. Kenapa? Tidak ada orang yang berani mengunjungi. Ini situasi sekarang ini. Hanya gara-gara virus corona.
Nah, kalau saudara berpikir ke sana terus memandang keadaan dunia sekarang, oh, hati ini makin lama makin ciut. Apalagi kalau saudara lihat di televisi, isinya 24 jam itu beritanya tentang virus corona. Ini sudah masuk zona merah. Ini sudah ada korban sekian. Ini sudah ada korban. Kalau dulu hanya setiap minggu sekian, tetapi sekarang begitu cepatnya ratusan. Bahkan yang kena sudah ribuan, saudara. Ini dunia sekarang. Tetapi pada saat ini saya tidak bicara tentang corona. Tapi saya ingin mindset saudara, pandangan saudara, iman saudara arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Dialah engkau selamat. Di dalam Dialah engkau tertolong. Di dalam Dialah engkau sembuh. Di dalam Dialah dipulihkan keadaanmu. Di dalam Dia rumah tanggamu diberkati. Di dalam Dia semua usahamu akan berjalan lancar. Karena Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Pandang Dia terus. Amin. Janganlah, apalagi kalau saudara memandang kesalahan orang lain, engkau tambah susah hatimu. Menjelekkan orang lain, tambah susah hatimu. Menghakimi orang lain, tambah menderita. Kalau engkau datang memandang Yesus, dan kau berkata, Yesus, Kaulah kekasih jiwaku. Kepadamu aku berharap. Kepadamu aku bersyukur. Apapun keadaan yang kau alami hari-hari ini, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang membuat aku semangat, membuat aku bergairah, membuat aku punya keyakinan bahwa Engkau tidak pernah mengizinkan pencobaan datang kepadaku melebihi kekuatanku. Di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Haleluya. Yang pertama, pandang Yesus. Yang kedua, kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, anugerah yang serba cukup. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 12, kisah pengalaman daripada seorang tokoh perjanjian baru yang bernama Paulus. Dulu asalnya Saulus seorang provokator, seorang penganiaya orang Kristen, suka membunuh orang Kristen, suka membakar gereja di gereja mula-mula. Tetapi pada waktu dia mau pergi ke Damsik atau ke Damaskus, di tengah jalan dia jumpa dengan Yesus di tengah jalan lewat sinar. Nah, disitulah Paulus bertobat, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya setelah dia di-training oleh Allah ke negara di luar Israel, selama sekian tahun dia kembali lagi ke Israel. Dia mulai merintis pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab mencatat lebih daripada separuh daripada kitab perjanjian baru ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Dia seorang rasul yang hebat. Seorang ahli teolog. Dia seorang mantan anggota Sanhedrin, majelis agama orang Yahudi. Dia seorang yang ahli dalam falsafah. Dan dia jadi rasul. Dia melayani. Dan pada waktu dia melayani, dia mendapat kehormatan yang luar biasa. Dia dikasih kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Dia bisa naik ke sorga ke tingkat 3. Kita belum pernah naik ke sorga. Kita hanya tahu lewat firman. Tapi Paulus sudah. Dia mendoakan orang mati, bisa bangkit, mendoakan orang sakit, dirasuk setan. Dan membangun karakter-karakter orang-orang yang diinjili dan seterusnya. Tetapi pada suatu hari Paulus ini sakit, saudara. Sakitnya memang aneh, ya. Tiba-tiba badannya ini seperti ada seorang tangan, ya, yang memegang sebuah pisau, menusuk itu bagian perutnya, ya, ditusuk oleh utusan iblis, ya. Sebagai hamba Tuhan punya pengalaman doa supernatural. Dia berdoa kepada Tuhan supaya penyakit yang ada di tubuh ini disembuhkan.
Dia berdoa sekali, tidak dijawab. Dia ulangi 2 kali, dia tidak dijawab. Ketiga kali dia berdoa, tapi tidak dijawab. Apakah Paulus tidak sakti? Apakah Paulus itu berdosa? Apakah dia kurang iman? Kalau masalah iman, masalah kesucian, dia tidak ada yang menandingi. Tetapi kenapa? Kenapa? Dia sendiri berdoa kok tidak dijawab oleh Tuhan. Justru jawabannya dia bilang begini. Cukup kasih karunia yang ada padamu. Sebab pada saat engkau lemah, di situ engkau kuat. Itu bicara tentang anugerah, saudara. Kadang-kadang hidup ini sudah tidak mampu lagi mengatasi. Aduh, kok aku sakit. Aku sudah berusaha ke dokter, kemana, berobat berusaha dan kemana-mana. Tetapi kok tidak ada perubahan. Apakah doaku itu tidak dijawab Tuhan? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah Tuhan itu tidak adil? Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tuhan kita itu Tuhan mengasihi kita. Tapi kadang-kadang Allah izinkan sesuatu datang di dalam hidup ini untuk memproses hidup ini. Nah, pada saat kita sudah tidak berdaya, pada pikiran kita sudah mentok, logika kita sudah habis, usaha kita sudah tidak mampu lagi. Disitulah kasih karunia Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Memberikan hiburan kepada saudara dan saya. Sehingga engkau dan saya harus berkata kepada Tuhan, inilah anakmu, ini aku. Aku lemah memang. Aku memang mudah putus asa. Aku memang hari-hari ini tawar hati dengan keadaan. Tetapi aku percaya anugerah-Mu Tuhan memampukan aku kuat melewati badai hidup ini. Sehingga Paulus, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun dia harus banyak mengalami. Kalau saudara baca di dalam pasal 11, bagaimana penderitaannya Paulus yang luar biasa. Ya, dia karam di lautan, dia dicambukin berapa kali, dia keluar masuk penjara, dia kelaparan, dia seret, dia digigit ular, dia dianiaya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak penderitaan di pasal 11 itu. Tetapi kenapa dia bisa melewatinya? Karena kasih karunia. Saudara, saya percaya kalau engkau punya kasih karunia Tuhan, engkau akan tetap senyum menghadapi keadaan sekarang ini. Amin. Kau tidak usah takut. Mungkin bisnismu hari-hari ini melorot. Perdagangan, semua sektor, semuanya sambat semuanya. Tetapi saya percaya kalau engkau menikmati kasih karunia, engkau akan bisa akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, kasih karunia. Yang ketiga, tidak hanya itu, bicara tentang menabur dan menuai. Seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini mereka tuh menabur kemarahan kepada Allah. Menabur kemarahan kepada Musa. Seolah-olah Tuhan dan Musa ini salah. Ini kan sikap yang salah yang diperbuat oleh bangsa Israel. Nah, taburan yang salah itu juga akan menuai hal yang salah. Itu sebabnya Allah kirim itu ular-ular teduk untuk memagut mereka karena menabur yang salah. Sebaliknya, Alkitab banyak menulis orang yang menabur yang baik pasti akan menuai juga yang baik. Galatia pasalnya yang ke-6 di situ dikatakan, siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Siapa yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, perhatikan firman Allah ini baik-baik. Perhatikan firman Allah baik-baik. Bahwa hukum menabur ini tidak hanya berlaku secara hukum alami.
hukum pertanian. Tetapi hukum menabur ini juga prinsipnya sama dengan hukum ilahi. Jadi siapa yang menabur pasti menuai. Menabur kasih akan menuai kasih. Menabur berkat akan menuai berkat. Menabur pengampunan akan menuai pengampunan. Menabur pelayanan akan menuai pelayanan. Menabur kemurahan akan menuai kemurahan. Menabur kepedulian kepada orang lain, satu saat orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Karena itu selagi ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, kalau saudara mengampuni itu juga menabur baik, saudara. Saya ingat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Di zamannya Ishak sedang dilanda kelaparan yang berkepanjangan. Mengalami krisis. Krisis ekonomi yang begitu hebat. Di tengah-tengah krisis itu Ishak, dia tahu hukum Allah. Dia punya benih sedikit. Tapi dia mencoba mempraktikkan hukum Tuhan. Dia ingin tabur itu. Benih itu. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan. Waktu Ishak menabur benih. Dalam waktu 1 tahun. Dia menghasilkan ratusan kali lipat berkat. Kenapa? Karena berani menabur. Pada saat krisis. Banyak orang gak berani menabur saat krisis. Gak berani memberi korban sama Tuhan. Gak berani memberikan persepuluhan sama Tuhan karena ini kan ibadah online. Malah seneng. Gak kalong pecisnya. Saudara, kalau engkau tidak pernah menabur, satu saat benih itu akan mati. Benih itu akan habis. Tapi kalau benih itu ditanam, tumbuh, dan satu saat benih itu tumbuh bukan hanya menghasilkan satu, tetapi berlipat-lipat ganda, saudara. Saya kasih tahu Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Jangan berhenti menabur. Menabur yang baik engkau tidak rugi. Karena apa? Kalau engkau masih hidup bisa diberi kesempatan untuk menabur. Itu anugerah. Ada banyak orang ingin berbuat sesuatu yang baik. Tapi sudah terlambat. Gadung dipanggil Tuhan. Gadung kanker sudah menggerogoti tubuhnya. Gadung virus corona sudah merasuk seluruh tubuhnya. Ingin berbuat sesuatu. Ingin mendekat orang lain tidak mau dekat. Saudara lihat. Kalau dulu sehat, banyak orang dekat sama orang kaya. Tapi kalau sekarang sakit, orang kayanya sakit. Mana mau orang dekat? Disuruh dekat apalagi suruh salaman. Enggak mungkin mau. Beti. Takut tertular. Makanya Bapak Ibu sekalian. Masih ada kesempatan saudara menabur. Menabur pelayanan. Menabur doa. Menabur kasih. Menabur talentamu. Menabur keahlianmu. Menabur apa yang kau bisa berbuat sesuatu yang positif. Untuk sesama, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Saya percaya firman Allah ini akan digenapi. Karena firman Allah itu iya dan amin. Haleluya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang di mana Anda berada. Laksanakanlah tabur tuah ini di dalam perjalanan hidupmu. Jangan melihat aku sekarang krisis, aku sekarang kekurangan. Saudara, justru disitulah engkau diuji oleh Tuhan. Saya teringat kepada seorang wanita, perempuan Sarpat. Perempuan Sarpat ini seorang wanita yang super miskin. Dia hanya punya harta yang dia miliki hanya segenggam tepung. Segenggam tepung. Dia mencari kayu bakar. Untuk buat roti yang segenggam sesudah dia makan dengan anaknya dia akan mati. Karena memang tidak ada. Ada uang tapi tidak ada yang dibeli. Tetapi seorang nabi datang ke sana.
seorang Nabi Ilya datang, tolong buatlah roti bundar untuk aku dulu. Sisanya baru untuk kamu dan anak. Wanita ini bilang, aku cuma punya 1 genggam. Masa cukup kalau untuk engkau dan untuk aku dan anak. Tapi karena engkau yang menyuruh, engkau yang memerintahkan, aku siap melaksanakan. Benar saudaraku, dia bikin dulu roti bundar untuk Nabi Ilya. Sedangkan sisanya untuk si miskin dan anaknya. Benar, Alkitab mengatakan selama musim kemarau berlangsung, itu tepung yang ada di tempayan yang hanya tadinya segenggam itu tidak habis-habis. Ada berlipat gandaan karena dia berani menabur. Menaburnya bukan di dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Nah, disitulah imanmu dan iman kita diuji. Kasihmu kepada Tuhan, tetap utamakan Tuhan atau enggak? Kita menabur bukan hanya dalam bentuk uang. Kita juga menabur datang beribadah bersama keluarga di rumah. Itu juga menabur yang baik. Saudara tidak hanya duduk manis, tapi saudara ikut tepuk tangan, saudara ikut bersuka cita, ikut berdoa, ikut meresponi firman. Itu juga taburan yang baik. Dan saya percaya, engkau di rumah itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Kebutuhanmu, persoalan rumah tanggamu, pekerjaan, Tuhan tahu. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, kita harus tetap bersuka cita dan bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan tawar hati. Tetaplah bersyukur. Hana tetap bersyukur. Walaupun dikatakan mandul, tetap bersyukur. Ya, Elisabeth tetap bersyukur sama Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Rasul Paulus tetap bersyukur walaupun ada di dalam penjara. Akhirnya Tuhan turun tangan untuk menolong, membebaskan hamba Tuhan, anak Tuhan ini yang selalu tahu bersyukur. Karena bersyukur itu merupakan senjata mutakhir bagi setiap anak Tuhan. Dan orang yang suka bersyukur, itulah yang menjadi musuhnya iblis. Tetapi saya percaya kalau engkau tetap bersyukur, iblis akan meninggalkan kita. Dan kemenangan, berkat, sukacita, bahagia akan menjadi warisan kita. Haleluya. Selamat jalani kehidupan dengan penuh sukacita. Bersama Tuhan, aku tidak lagi tawar hati. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semua umat Allah dimanapun kau berada, angkat pujian ini kepadanya. Aku mau tetap bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Tuhanku yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Umat Allah dimanapun engkau berada, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami mendengar sebagian kecil kebenaran firman-Mu, karena kami datang kepada Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Meskipun kami menghadapi keadaan situasi dunia yang mencekam, menakutkan, tetapi kami bersyukur kami punya Yesus, pembela kami yang agung, penolong kami yang sempurna, penghibur yang sejati, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan iman kami, sumber kekuatan dalam rumah tangga kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu tawar hati menghadapi apapun yang terjadi, bahwa di balik semua apa yang terjadi ada satu pribadi yang selalu setia menopang perjalanan hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman. Kalau ada di antara mereka yang saat ini ada yang sakit, boleh saudara di rumah angkat tanganmu, angkat hatimu. Kalau ada di antara engkau saat ini dalam keadaan susah, engkau mungkin sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah keturunan, mungkin engkau di PHK dan lain-lain. Angkat tanganmu ke atas, angkat hatimu, angkat doamu kepada Tuhan, dan katakan, aku tidak mau tawar hati. Karena tawar hati tidak akan menyelesaikan keadaan kami, justru akan menghancurkan masa depan kami, menghancurkan rencana-Mu Tuhan. Tetapi kami mempercayakan Yesus kepada hidupku lewat firman. Kami pegang firman, kami percaya di dalam kuasa Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Yesus ada segala-galanya. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, sehingga kami hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kami semuanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan sebagian kecil kebenaran firman, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara di hati umat-Mu, berbicara dimanapun mereka, anak-anak-Mu tinggal dan mendengar firman. Kami percaya di sanalah pertolongan Allah datang kepada mereka, di sanalah kesembuhan datang, di sana mujizat terjadi, di sana pemulihan terjadi, di sana penyucian terjadi, di sana pengampunan dosa terjadi. Sehingga kami semua yang sudah mendengar berkata, terima kasih Yesus, Engkau Allahku yang rahimi dan rahmani. Kami syukuri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.